di pembahasan MBA ya. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita juga diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di dalam pertemuan MBA ini. Ya, kita sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, malam ini kami bisa berkumpul bersama Tuhan di dalam pembahasan MBA Kitab Keluaran. Tuhan, apa yang telah kami baca, biarlah pada malam ini dapat kami lebih mengerti ya Tuhan, maksud daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami masing-masing, buka hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh penginjil Abraham. Pakailah penginjil Abraham boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengingat juga untuk teman kami yang belum sempat ikut. Biar Tuhan juga yang sendiri yang akan menggerakkan hati mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh mau memakai kesempatan ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan Pak Abraham. Boleh dimulai. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, selamat malam. Saya menyapa kembali rekan-rekan sekalian. Ya, Terima malam. kasih untuk kehadirannya. Saya akan eh, membagikan mengenai pengantar ataupun juga ringkasan tentang Kitab Keluaran. Oke, semoga sudah terlihat tampilannya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Kitab Keluaran secara singkat. Nah, bicara tentang kitab keluaran, maka salah satu yang paling utama adalah kisah tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini ternyata kisahnya ataupun tokoh ini cukup menonjol sehingga sudah banyak film yang dibuat berkaitan dengan tokoh Nabi Musa ini. Dan mungkin kalau rekan-rekan ada yang berlangganan tayangan online Netflix misalnya, maka rekan-rekan akan tahu bahwa di tahun ini sudah ada film yang ditayangkan di Netflix mengisahkan tentang Nabi Musa. Judul filmnya adalah ini, Testament, The Story of Moses. Testament itu artinya perjanjian ya, perjanjian yaitu kisah tentang Nabi Musa. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat bagaimana ternyata Nabi Musa ini tokoh yang fenomenal di dalam Alkitab kita sampai-sampai bisa dibuatkan filmnya dan bahkan sudah berkali-kali dibuatkan film tentang ini. Dan mungkin salah satu yang saya ingin bagikan juga adalah bahwa ada juga film animasinya tentang Nabi Musa. Judulnya The Prince of Egypt. Ini tahun 1990-an ya, akhir 90-an, tahun 98. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu juga filmnya. Nah, tapi kalau rekan-rekan mungkin nggak tahu filmnya atau nggak nonton filmnya, film yang animasi ini ternyata punya lagu semacam istilahnya soundtracks ya. Jadi ada lagu lagu yang diciptakan untuk film ini. Judulnya When You Believe. Penyanyinya adalah duet dari diva terkenal di Amerika Serikat pada waktu itu yaitu Whitney Houston dan Mariah Carey. Jadi ini film sangat terkenal dan sampai-sampai ada lagu yang dibuat khusus untuk film ini dan dinyanyikan oleh dua penyanyi yang sangat hebat, yang sangat terkenal, yaitu Whitney Houston dan Mariah Carey. Ini dua diva yang punya suara yang sangat tinggi sekali, yang sangat terkenal, banyak prestasi yang mereka toreh di dalam eh, dengan talenta mereka ya. Nah, di dalam lagu yang mereka nyanyikan, refrennya begini. There can be miracles when you believe. Selalu akan ada mujizat ketika kamu percaya. Pasti akan ada mujizat-mujizat ketika engkau percaya. Nah, inilah lagu yang dinyanyikan oleh duet ini, dua diva ini. Nah, tetapi ini yang cukup menyedihkan bahwa
bicara tentang film Prince of Egypt, pangeran dari Mesir yaitu Musa, bagaimana Allah melakukan banyak mujizat melalui Nabi Musa, dan bahkan film ini didukung oleh lagu There Can Be Miracles When You Believe. Tapi ternyata meskipun melalui film ini mau ditunjukkan bagaimana Allah mampu melakukan mujizat di dalam kehidupan kita ketika kita percaya, nah tetapi ada sebuah kisah yang menyedihkan bahwa penyanyi dari lagu When You Believe ini, salah satunya itu Whitney Houston, yang ini ya, beliau meninggal bunuh diri. Entah karena ada permasalahan hidup, masalah karir, ataupun rumah tangga, karena memang dia diselingkuhi oleh pasangannya, yaitu Bobby Brown, nama nama suaminya, dan juga sekaligus penyanyi. Tapi artinya ini bukan satu hal yang mudah ketika melalui film ini ada sebuah tema. There can be miracles when you believe. Akan ada mujizat ketika kamu percaya. Ternyata tidak mudah untuk percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat. Sehingga bahkan penyanyi lagunya pun mengalami pergumulan yang akhirnya membuat dia bunuh diri. Nah, tetapi rekan-rekan sekalian, ini bukan mau mengatakan bahwa Whitney Houston ini eh, terlalu lemah, kurang tegar, dan lain sebagainya. Tetapi ini artinya bahwa tidak mudah untuk kita bisa percaya kepada Allah sehingga kemudian Allah melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Dan itulah sebenarnya yang terjadi dalam kitab Keluaran. Nah, kitab Keluaran ini ditulis oleh Nabi Musa. Penerima mula-mulanya adalah umat Israel, karena memang Nabi Musa hidup dan berkarya di masa-masa khususnya ketika membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Berarti penerima mula-mula dari kitab Keluaran yang ditulis oleh Musa adalah orang-orang Israel yang dituntun, yang dipimpin keluar dari Mesir hendak menuju ke tanah perjanjian. Nah, kenapa disebut kitab Keluaran? Karena ini berkaitan dengan tema utamanya. Kata keluaran menggambarkan tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan Mesir, untuk masuk menuju ke tanah perjanjian. Jadi keluaran artinya keluar, keluarnya Israel dari Mesir. Nah, jadi kisah yang ada dalam kitab Keluaran kira-kira memberikan gambaran seperti ini. Menggambarkan tentang keluarnya Israel dari Mesir. Sesudah itu mereka menjalani kehidupan mereka di padang gurun, dan disinilah mulai muncul atau berdiri sebuah negara ataupun sebuah bangsa yang namanya Israel, karena di situ kita melihat sudah ada hukum. Hukum yang dimaksud yaitu Taurat. Meskipun kata Taurat itu sendiri artinya adalah hukum. Jadi sebenarnya kenapa saya kasih tanda kurung hukum dalam kurung Taurat? Karena Taurat itu sendiri artinya hukum dalam bahasa Ibrani. Jadi di situ juga ada instruksi tentang kemah pertemuan sebagai lambang kehadiran Allah. Nah, jadi rekan-rekan biasanya memang salah satu gambaran bahwa sebuah komunitas ini bisa disebut sebagai sebuah bangsa, negara, atau kerajaan adalah ketika mereka punya hukum, peraturan, dan mereka punya rumah ibadat ataupun juga kuil bagi dewa-dewa. Jadi ini adalah dua hal yang biasanya menggambarkan bahwa dua hal ini menjadi syarat, setidaknya minimal dua hal ini menjadi syarat untuk adanya sebuah bangsa. Nah, tetapi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kemah pertemuan adalah lambang kehadiran Allah. Kemah pertemuan, kalau dalam bahasa Inggrisnya tabernacle, ya. Nah, untuk pembagian kitab Keluaran itu sendiri, saya bagikan seperti ini, dan mungkin rekan-rekan kalau baca ataupun mungkin dengar khotbah atau mendapatkan info yang lain mungkin bisa jadi pembagiannya beda. Nah, saya menggunakan buku buku ini ya, di NIV, the NIV Application Commentary. Dari buku ini saya mengambil pembagian kitab Keluaran. Jadi melalui buku ini kita bisa melihat bahwa kitab Keluaran itu bisa dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama mengisahkan tentang keluarnya Israel dari Mesir. Jadi ada pendahuluan tentang bagaimana orang-orang Israel itu diperbudak.
dan juga pendahuluan tentang munculnya tokoh Musa, kemudian nanti ada 10 tulah, kepergian dari Mesir. Nah, kemudian nanti di bagian kedua adalah ketika mereka masuk di padang gurun. Di sana di Gunung Sinai ini diturunkanlah hukum, yaitu Taurat. Di sana ada perjalanan ke Sinai, ada 10 perintah Allah yang diberikan, dan ada kitab perjanjian. Jadi Book of Covenant ya, kitab dari perjanjian. Jadi ada eh, peraturan-peraturan yang disebutkan di sana juga. Nah, kemudian di Gunung Sinai itu juga ada yang namanya kemah pertemuan. Dari Keluaran 25 sampai 40, di situ ada petunjuk-petunjuknya, tapi kemudian terjadi pemberontakan dan pengampunan. Di sini insiden tentang patung lembu emas, mungkin kalau rekan-rekan masih ingat. Dan setelah itu ada pembangunan kemah pertemuan. Jadi sebelum ada bait Allah di Yerusalem, di Gunung Sion, ketika orang Israel sudah sampai di tanah Kanaan, nah tempat ibadah mereka pada masa mereka di padang gurun, itu namanya kemah pertemuan. Nah, jadi ini pembagiannya. Jadi cukup jelas ya rekan-rekan dari pembagian ini. Nah, tetapi pesan sederhana yang saya bagikan dari pengantar kitab Keluaran ini adalah ketika rekan-rekan membaca bagaimana orang-orang Israel ini dipimpin keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, maka di masa-masa mereka di padang gurun itu menjadi masa-masa yang berat buat Nabi Musa karena mereka harus berhadapan dengan karena Nabi Musa dan Harun ya harus berhadapan dengan orang-orang Israel yang menyebalkan, yang tegar tengkuk, yang ingin nostalgia di Mesir setiap kali mereka mengalami kesulitan, tantangan ataupun ada kebutuhan, pingin makan, pingin minum, nggak ada air, pingin makan daging. Mereka kalau belum dapet mereka bilang lagi, aduh, coba ya, kami masih di Mesir, kami masih bisa makan enak. Kenapa kami harus dibawa ke padang gurun hanya untuk mati di sini? Begitu terus polanya. Sering kali seperti itu. Mereka mengeluh, bersungut-sungut. Ketika ada kebutuhan, mereka marah, mereka bersungut-sungut. Ketika ada keinginan yang belum didapat, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel-ngomel, mereka menyerang Nabi Musa dan Harun. Jadi akhirnya kita bisa lihat di sini rekan-rekan. Ini satu kalimat yang saya kutip dari seorang ini ya bernama Chuck Missler. Dalam bahasa Inggris dia bilang begini, "It took only 40 hours to get Israel out of Egypt, the Passover. But it took 40 years to get Egypt out of Israel." Jadi kalau saya terjemahkan, hanya butuh 40 jam untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, yaitu di Paskah, masa-masa Paskah. Paskahnya bukan Paskah yang dimaksud di dalam Perjanjian Baru ya, tetapi Passover di sini Paskah ketika orang-orang Israel itu ada di rumah, mereka makan daging, kemudian roti tidak beragi dan sayur pahit. Nah, itu hanya sekitar 40 jam. Nah, mereka keluar dan kemudian nanti mereka ke apa harus menyeberang Laut Teberau dan seterusnya. Jadi mau dibilang bahwa untuk mengeluarkan Israel dari Egypt itu dari Mesir itu cepat banget, hanya 40 jam. Sekitar 40 jam masa-masa Paskah. Nah, tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari Israel, maksudnya nostalgia ataupun juga kehidupan mereka yang lama, itu butuh 40 tahun. Mengubah orang-orang Israel ini untuk pola pikirnya benar-benar tertuju kepada Allah, tidak lagi kepada masa lalu mereka, butuh 40 tahun. Sehingga kalau saya mau simpulkan, lebih mudah mengeluarkan Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari Israel. Mesir tanda kutip. Yaitu entah mereka ini orang-orang yang apa namanya ya, yang masih ibaratnya masih ingin kembali kepada kebiasaan buruk lama mereka, dosa-dosa lama mereka, hidup masa lalu mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan, tapi mereka bilang, aduh enak ya sebelum saya mengenal Tuhan. Atau misalnya eh, mungkin bisa dikatakan kalau anak-anak zaman sekarang bilang masih susah move on, gagal move on. Jadi udah punya kehidupan yang baru, tapi masih pingin yang lama. Ibaratnya sudah punya pacar yang baru, masih pingin pacar yang lama. Nah, inilah Israel. Dan mungkin ini juga gambaran dari kita, di mana ada kesenangan-kesenangan, dosa-dosa lama kita
yang mungkin kita pengen nikmatin lagi, sehingga kita bisa kembali lagi kepada dosa lama tersebut. Sehingga ini bisa dikatakan menjadi pergumulan kita seumur hidup, bagaimana kita bisa terus berkata tidak terhadap godaan dan dosa yang pernah menjangkiti kita di masa lalu. Tetapi ya artinya bahwa kita tidak lebih baik dari Israel. Kita juga punya masa lalu yang kadang-kadang mungkin meskipun itu buruk di hadapan Tuhan, tapi kadang-kadang kita masih suka dan masih ingin kembali kepada hidup lama kita. Nah, kiranya bagian ini semakin menolong kita bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan supaya Mesir, tanda kutip, bisa keluar dari kita. Demikian materi singkat saya mengenai kitab Keluaran ini. Semoga bisa berguna bagi kita dan kita bisa lebih banyak berdiskusi dan tanya jawab untuk memperdalam. Demikian. Oh ya, apa mungkin kita foto dulu ya rekan-rekan ya sebelum lanjut? Oke, Oke, silakan rekan-rekan ada yang masih mau open kameranya? Ibu Kiweng, Ibu Cuci, Ibu Riani mau buka kamera? Oke, apakah Ibu Kiweng bisa buka kamera sekarang? Oke, saya ambil fotonya sekarang ya, rekan-rekan ya. Oke, siap-siap. Satu, dua, ya. Oke. Sekali lagi ya, teman-teman ya. Sebentar. Satu, dua, ya. Oke, sudah. Iwengnya lagi sambil makan somai. Oke, dari rekan-rekan ada yang mau menanggapi atau pengen berdiskusi atau ada yang pengen ditanyakan, silakan. mau tanya Pak Braham ya. Oh ya, oke silakan Ibu Endang. Eh, itu kan di kitab Keluaran ini kan intinya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Eh, Mengapa ya Pak bangsa Israel sangat lemah ya Pak saat itu sehingga mereka bisa diperbudak oleh orang orang Mesir. Padahal mereka sebenarnya iya, bangsa yang diberkati Tuhan, meskipun mereka tegar tengkorak itu sekian lama mereka lemah gitu loh Pak. Kok apa nggak ada apa ya semangat atau effort atau apa gitu sehingga Tuhan harus turunkan Nabi Musa pun membutuhkan waktu yang tidak tidak singkat untuk membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga Aduh, mereka sorry ya. Sorry tadi nih diperbudak. saya punya ini ngehang, nggak bisa pencet, nggak bisa mau buka kamera, nggak bisa mau buka suara, nggak bisa. Akhirnya saya matiin aja deh semuanya. Ini sekarang baru bisa masuk lagi nih. Ulang lagi deh fotonya ya. Oh, oke oke. Ulang lagi ya. Ini Iya ya, dari oke. tadi saya udah gemes banget ini ya. Bisa Oke. bisa ini nge-lag. Oh, Yang ya yang untuk udah nggak Kasih usah lem diulang biru, ya. lem biru Eh, aja Bu Kiweng. ah, Oh, oke oke. Kasih lem biru HP-nya. bukan ini saya pakai iPad dari tadi tuh saya mantengin Oh, terus iPad-nya. itu. Dia Oh, nge-hang jadinya. oke oke. Saya Eh, upload foto berkali-kali. Ya, oke Oke, sekali kita lagi ya. kita foto aja yang ada ya. Oke, siap rekan-rekan ya. Satu, dua, ya. Oke, sudah. Ya, thank you, thank you.
Ya oke dilanjut ya. Tadi Bu Endang ya, sorry ya. Lagi Iya, Ya, oke, oke. pertanyaannya. ya, seperti itu tadi Pak Braham pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Endang. Ya, jadi memang kita perlu melihat ini kaitannya dengan Kitab Kejadian juga ya, bahwa awalnya memang Israel ini kan hanya Yakub sekeluarga. Yakub sekeluarga dengan eh, istri, dengan gundik, dengan anak dan cucu, dan budak, dan juga harta, dengan ternak. Nah, mereka ini eh, awalnya hanya satu keluarga, ibaratnya satu keluarga besar yang kemudian mengungsi ke Mesir karena kelaparan. Nah, setelah itu ya Tuhan berkati mereka sehingga mereka mulai bertambah banyak. Nah, jadi awalnya memang mereka nggak dijajah. Awalnya mereka ditempatkan di satu area, biarkan satu kota atau satu provinsi begitu, satu distrik area. Nah, kemudian begitu ada raja, nah ini memang Firaun itu bukan nama, tapi itu gelar. Jadi ibaratnya eh, Sri apa ya, Sultan sebutan. Hamengkubuwono. Ya, misalnya ya Nah, Sri Sultan apa ya Hamengkubuwono. Jadi itu kan bukan nama sebenarnya dia, tapi itu semacam ya kalau sosok yang menjadi pemimpin disebutnya Sri Sultan. Kalau ini Firaun. Nah, jadi Firaun yang memerintah pada satu saat ternyata adalah Firaun yang sudah nggak mengenal reputasi dan jasa dari Yusuf. Sehingga ketika nggak kenal, nggak inget, nggak mengerti tentang seberapa berjasanya dia dulu di masa lalu pada zaman mungkin beberapa puluh atau beberapa ratus tahun yang lalunya, akhirnya si Raja Firaun yang baru ini melihat orang-orang Israel sebagai orang asing yang mengganggu, yang ibaratnya ini orang asing yang harus disingkirkan. Nah, tetapi karena ini cukup banyak, akhirnya apa? Diperbudak. Jadi ibaratnya ada sekelompok orang yang kemudian berkembang menjadi sebuah, ya kita sebutnya sebagai sebuah bangsa. Nah, tapi waktu itu mereka masih numpang di Mesir. Nah, pemerintah yang berkuasa waktu itu menindas mereka. Jadi ibaratnya memang orang-orang Israel di sini ada di Mesir sana sebagai orang yang numpang. Jadi artinya mereka tidak dalam posisi dan kondisi untuk ingin menyerang atau udah ada semacam pasukan tentara untuk berperang. Jadi mereka nggak punya itu karena mereka numpang di sana. Sehingga ibaratnya karena numpang ya tergantung dari pemerintah yang eh, mengizinkan mereka menumpang. Ketika pemerintahnya tidak suka, ya udah orang-orang yang numpang ini ditindas. Jadi ya bisa dikatakan kalau dibilang lemah ya itu karena kondisinya mereka bukan sedang ingin berperang atau merebut kerajaan Mesir untuk menjadi kerajaan mereka. Nah, jadi kalau untuk lemah dalam artian tidak melawan Mesir ya seperti itu. Apakah Alasannya dia sebagai pendatang gitu ya Pak ya. iya Sebagai sebagai pendatang yang pendatang? nggak kuasa, lemah, nggak bisa bentuk tentara kayak gitu ya. Iya, dan nggak kepikiran untuk bentuk tentara memang. Oh gitu. Heeh. Karena mereka menumpang. Nah, ini justru yang menarik kalau misalnya Ini kita mereka masih cuma ingat butuh makannya gitu aja Pak Braham. gimana, Bu? Mereka cuma butuh bisa makan aja cukup gitu kah? Iya, karena mereka hanya kan awalnya kan Yakub dan Kelaparan. keluarga karena kelaparan ke Mesir. Ya, Nah, ya. kemudian mereka akhirnya bertumbuh terus, berkembang terus sebagai sebuah Mm-mm. komunitas yang besar. Jadi mereka hanya ingin untuk bertahan hidup, makan, minum, tinggal dan lain sebagainya, beranak cucu. Jadi Oh nggak gitu. meskipun sebenarnya Yusuf dia sudah Ya, berpesan bahwa nanti tulang-tulangnya itu harus. dibongkar dan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Jadi sebenarnya Yusuf Oke. sendiri sudah punya iman bahwa orang-orang Israel itu hanya pendatang dan numpang di Mesir, hanya sementara saja mereka di sana, sehingga satu saat mereka harus kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, waktu itu tanah yang dijanjikan Tuhan itu mengalami kelaparan. Akhirnya Yakub dan keluarga pergi. Nah, cuman Yusuf punya iman bahwa satu saat kita harus kembali lagi, maka tulang-tulang saya jangan dikubur di Mesir. Tapi nanti kalau nanti udah mau berangkat menuju ke tanah perjanjian, bawa lagi tulang-tulang saya untuk dikubur di sana.
Iya, Begitu. iya, iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Endang. Ada lagi rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya? Saya mau nanya Pak Ya, Yanto, silakan Ko Yanto. dari Keluaran 23 ayat 31, aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Tiberos sampai Laut Filistin dan dari padang gurun sampai Sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Itu batas wilayah Israel ya Pak. Maksudnya daerahmu dari Laut Tiberos sampai Laut Filistin. Batasnya dari mana ya Pak? Mungkin dijelaskan. Oh ya, betul Pak. Jadi itu memang area yang area secara umum yang Tuhan petakan bahwa itulah wilayah yang nanti akan menjadi bagian mereka ketika mereka sudah sebagai sebuah nation, sebuah bangsa. Tanah perjanjian yang akan mereka tempati itu kisaran wilayah cakupannya dari situ. Dari apa namanya? Dari Laut Teberau sampai Laut Filistin dan dari padang gurun sampai Sungai Efrat. Jadi itu batasan-batasan wilayahnya. Begitu. Apakah maksudnya dari sampai ke Irak, Iran gitu, itu Sungai Efrat maksudnya apa gimana ya? Wilayah bangsa Israel kan zaman dulu kan Raja Daud gede banget gitu. Maksudnya wilayah Israel. Iya, dulu kan mereka cukup ya berjaya ya. Apalagi Ya. zaman Raja Salomo itu wilayahnya cukup luas, apalagi karena memang ini kalau dari sudut pandang politik ya, bahwa eh, Salomo itu punya banyak istri, itu kalau dari sudut pandang politik itu karena cara Salomo bisa memperluas wilayah tanpa harus perang melawan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Begitu. Iya. Jadi eh, dengan nikahin putri rajanya, maka ibaratnya sudah ada kerjasama, sudah ada perluasan wilayah, tanpa harus perang, tanpa harus penjajah, tanpa harus mengalahkan sebuah kerajaan. Jadi wilayah-wilayah ini yang menjadi batasannya. Memang cukup luas. Meskipun ya nanti dalam kenyataannya makin lama makin habis ya. Dan Mm. bahkan ya nanti di masa-masa Raja Zedekia akhirnya justru hancur ya Yerusalem. Mungkin politik sekarang mungkin Israel mau memperebut wilayah yang zaman Raja Daud itu apa nggak mungkin Pak? Sekarang perang dia memperos wilayah bangsa Israel. Oh iya, oke. Kalau untuk konteks sekarang memang kita masih perlu hati-hati untuk ibaratnya memakai apa yang ada di Perjanjian Lama, di Alkitab Perjanjian Lama Iya. dengan konteks zaman sekarang, karena memang ada kondisi dan situasi yang berbeda. Oh, iya. Mm-mm. Oke, oke. Itu Pak, Kar- satu lagi kan Tuhan Yesus pernah ngomong katanya eh, kamu kamu di hidup ini eh, bukan melawan pemerintahan, bukan melawan bangsa-bangsa, tetapi kamu akan melawan roh-roh yang gentaya, roh-roh jahat gitu loh. Apa maksudnya ya Pak? Maksud dari kataan Tuhan Yesus itu? Oh ya, itu ada di surat Efesus ya Pak ya. Di Oh iya, Efesus iya. pasal 6. Mm-mm. Bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Itu di Efesus pasal 6. Mulai dari ayat yang ke 10 ya, atau 11 ya, mulai dari ayat 10 dan seterusnya. Tentang peperangan rohani. Jadi maksudnya adalah bahwa eh, meskipun Alkitab Perjanjian Lama menceritakan tentang peperangan, bagaimana orang-orang Israel ini Tuhan pakai untuk berperang mengalahkan bangsa lain. Nah, di dalam Perjanjian Baru dan sampai sekarang, kita pun tetap harus berperang. Cuman peperangannya ini berbeda. Kalau di Iya. waktu yang Perjanjian Lama, peperangan melawan manusia yang lain,
Nah, bangsa-bangsa gitu. ya bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan. Nah, kalau di zaman Perjanjian Baru dan sampai sekarang, kita ada peperangan tapi peperangan yang berbeda. Bukan peperangan melawan manusia secara fisik, tapi sebenarnya peperangan melawan iblis. Hmm, Iblis dengan berbagai pengaruhnya, iblis yang mendorong kita untuk berdosa, iblis yang memperalat orang lain untuk menyakiti, menyerang, membunuh sesamanya. Nah, kita ibaratnya bukan lagi perang menghadapi orang-orangnya, tetapi iblis yang bekerja di belakang orang tersebut. Jadi ibaratnya kalau kita lagi bersih-bersih rumah, bukan hanya iya. bersihin sarang laba-labanya, tapi kita cari laba-labanya, kita Hmm, matiin supaya nggak ada lagi sarang iya. laba-laba. Itu saya menyangkut si Whitney Houston itu. Oh Apakah ya, dia maksudnya dia nggak kuat? Dia kan berperang melawan roh-roh gitu. Dia nggak kuat terus dia bunuh diri. Maksudnya bujukan iblis dia mengakhiri hidupnya. Apa mungkin kayak begitu, Pak Abraham? Maksudnya dia nggak kuat tentang hmm. belief, belief kepercayaan bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Oke, terima kasih Iya, Pak. oke, makasih kok. Ya Ya, memang dalam kaitan bunuh diri ini cukup kompleks ya. Dalam arti kita perlu lihat kasus demi kasus bahwa kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Whitney Houston ini kita perlu lihat eh, permasalahannya seperti apa. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan rumah tangga dan pribadinya, memang waktu itu ada masalah ya, dia diselingkuhi oleh pasangannya. Jadi kemudian dia sudah semakin berumur dan karirnya bisa dikatakan sudah tidak cemerlang yang dulu lagi. Jadi bisa dibilang secara mental psikologis pun dia juga mengalami pergumulan. Nah, tentang apakah dia em, melakukan bunuh diri karena bisikan iblis, saya tidak bisa pastikan itu. Tetapi salah satu yang bisa kita lihat adalah bahwa kadang-kadang orang bunuh diri itu karena ada hal yang rapuh di dalam kondisi mental psikologisnya yang akhirnya membuat dia mengakhiri hidupnya. Nah, jadi memang dalam hal ini untuk menolong, kadang-kadang memang ada orang-orang yang cukup rapuh mental psikologisnya, sehingga sebenarnya seringkali mereka ada momen-momen untuk pingin bunuh diri. Nah, saya tidak tahu apakah Whitney Houston punya riwayat seperti itu. Atau memang mungkin ternyata problem yang dia hadapi begitu berat buat dia, sehingga dia bunuh diri. Dan di sini ya kita bisa bilang bahwa terlepas dari apakah itu dia karena dorongan iblis atau tidak, tetapi kalau kita bandingkan dari Efesus pasal 2, di situ dibilang, dahulu kamu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu, kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, menaati penguasa kerajaan angkasa, dan hidup di dalam hawa nafsu daging. Jadi artinya kita itu bisa jatuh dalam dosa dan pelanggaran karena ada dorongan dari dua hal. Dorongan dari luar, yaitu godaan iblis dan nilai-nilai dunia, dan dorongan dari dalam, yaitu hawa nafsu daging. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, maka kita bisa mengambil keputusan yang salah, ataupun juga misalnya bunuh diri, bisa jadi ada dua hal ini. Dorongan dari luar dan dorongan dari dalam. Ya bisa jadi misalnya bisa aja ada bisikan dari iblis untuk eh, mendorong kita mengakhiri bunuh hidup diri. ini. Eh, eh. Hmm, Tapi bisa juga karena dorongan dari dalam yang karena sudah begitu marah, kesal, sedih, depresi dengan kondisi dirinya akhirnya mengakhiri hidupnya. Jadi kita bisa lihat dari dua dorongan ini sehingga ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, salah mengambil keputusan dan lain-lain ya kita perlu lihat dari dua ini. Jadi bisa jadi salah satunya atau mungkin ya dua-duanya. Dalam artian ya. iblis yang menggoda dan cocok dengan kondisi dari dalam yang sedang bergumul atau sedang depresi. Hmm, iya, Begitu, oke. Pak Yanto. Makasih Pak. Makasih Pak. Super jawabannya. Iya. Oke, makasih. Ya sama-sama kok. Mm-mm. Dan Ya, mungkin kita butuh komunitas ya, butuh rekan, sahabat rohani yang bisa mendampingi, ataupun kita bisa menjadikan sebagai tempat sharing, sehingga kita tidak menanggung beban itu sendirian. Iya, iya, Abraham, makasih Pak.
sedikit Ya, sama-sama. ya Kenapa Bu sedikit Endang? sedikit nyambung pertanyaan Pak Yanto. Kalau orang mati bunuh diri, katakanlah seperti Whitney Houston tuh, apakah itu juga sudah dikehendaki Tuhan ya Pak? Maksudku sesuai rancangannya gitu bahwa kamu besok matinya bunuh diri seperti itu. Tapi itu kan rancangan yang tidak baik ya Pak. Tapi kayak gimana Pak itu Pak? Bukan kehendak Tuhan ya Pak. Oh ya, ya makasih Bu Endang. Bukan takdir dari Tuhan atau kayak gimana ya Pak? Ya memang yang perlu kita lihat adalah bahwa di dalam kehidupan di dunia ini tuh ada hal-hal yang Tuhan izinkan terlibat di dalam kehidupan kita. Bahwa misalnya contoh, misalnya, apakah setiap orang itu pasti akan menikah, pasti punya pasangan? Nah, kalau kita bilang misalnya, ya Allah pinginnya kan kita eh, beranak cucu bertambah banyak, berarti harus menikah. Apakah setiap orang pasti punya pasangannya masing-masing? Maka kita bisa bilang enggak. Kenapa? Ada pastor, ada suster, biarawati yang mengkhususkan diri untuk hidup selibat, tidak menikah. Sehingga ya kalau dibilang apakah setiap orang punya pasangannya masing-masing? Jawabannya enggak. Bahkan Alkitab pun bilang ada tiga kemungkinan orang itu tidak menikah. Yang pertama karena kondisi dia yang tidak memungkinkan untuk menikah. Yang kedua dikondisikan orang lain sehingga tidak bisa menikah. Dan yang ketiga karena kerajaan Allah. Orang tersebut tidak menikah. Nah, ini kondisi pribadi yang membuat dia tidak bisa menikah. Ya misalnya contohnya adalah orang-orang yang misalnya cacat mental, itu kan berarti dia memang tidak mungkin bisa menikah karena nggak mengerti juga tentang bagaimana menikah, membangun relasi. Nah, yang kedua itu dikondisikan orang lain, misalnya apa? Misalnya adalah orang yang, ini kalau zaman dulu misalnya contohnya adalah orang yang kalah perang terus kemudian dikebiri. Wah, itu udah susah, nggak bisa nikah. Contohnya itu dugaannya ya. Misalnya Daniel, Hananya, Misael, Azaria di dalam kitab Daniel, mereka itu disebutnya eunuch atau sida-sida karena mereka itu bekerja di kerajaan dan sebagai orang yang pinter, ganteng, badannya oke, sehat. Ini pasti memberikan daya tarik tersendiri buat para permaisuri, putri raja, kemudian selir-selir, sehingga raja kalau punya bawahan ganteng-ganteng kayak begini, pasti potensinya besar untuk diselingkuhi sama istri-istrinya. Jadi ya udah, dikebiri lah mereka. Nah, yang ketiga ya karena kerajaan Allah. Demi kerajaan Allah mereka rela untuk tidak menikah. Nah, contohnya tadi ada pastor, ada biarawati dan lain-lain. Nah, jadi artinya kita melihat bahwa di dunia ini kita jelas melihat bahwa ada kehendak bebas yang Tuhan berikan untuk manusia miliki. Nah, meskipun memang kalau bicara tentang eh, hidup dan matinya seseorang, pada akhirnya Allah lah yang berdaulat. Dalam artian ada orang-orang yang udah coba bunuh diri tapi gagal terus. Minum baygon bukannya mati malah cuman mencret-mencret. Nah, jadi ternyata ada hal-hal yang unik di situ. Nah, ada orang yang niatnya untuk umur panjang, jaga kesehatan, tahu-tahu meninggal ditabrak atau kecelakaan atau kesetrum dan lain-lain. Jadi ya kita bisa melihat ada hal-hal yang terlibat di dalam dunia ini berkaitan dengan hidup kita selain kehendak Allah. Nah, kalau kehendak Allah sebenarnya bukannya kehendak Allah itu bukan kita pengen Allah bukannya pengen kita mati. Tidak. Kehendak Allah adalah agar kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, kenapa akhirnya kita bilang ya kita akan mati, ujung-ujungnya mati. Allah menghendaki kita mati. Enggak, Allah tidak menghendaki kita mati. Kita mati karena kita berdosa. Itu kan Tuhan sudah bilang di Kejadian pasal 2 kepada Adam bahwa semua buah di pohon di taman ini bisa dimakan dengan bebas, tapi hanya satu yang nggak boleh. Nah, kalau itu dimakan, kamu pasti mati. Nah, jadi sebenarnya yang Allah inginkan adalah manusia itu hidup selama-lamanya bersama dengan Allah, hidup menikmati berbagai berkat dan kebaikan Allah. Nah, karena dosa, manusia mati. Nah, tapi kematian ini hanya dalam tanda kutip eh, tidak menjadi jalan buntu akhir dari akhir, tetapi itu eh, mau ditebus Tuhan. Sehingga ketika Kejadian pasal 3
Adam dan Hawa ya mati secara rohani jelas ya karena terpisah dengan Allah, tapi di situ sudah ada janji bahwa akan ada keselamatan. Sehingga kematian bukan ujung dan vonis eh, final buat manusia. Tuhan masih menyediakan kehidupan buat manusia yang sudah mati karena dosa. Jadi kalau dibilang apakah Allah menentukan bahwa oh Abraham meninggalnya karena ini, si ini meninggalnya karena kanker, si ini meninggalnya karena kecelakaan, si ini meninggal karena kena kebakaran dan lain-lain. Eh, saya tidak bisa memastikan itu ya bahwa Allah memang benar-benar secara rinci menetapkan hal tersebut. Saya tidak bisa memastikan. Tetapi yang kita lihat bahwa yang Allah rindukan adalah bukannya kita mati, tetapi kita menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi ibaratnya ketika manusia dan dunia sudah jatuh dalam dosa, maka segala bentuk penyimpangan, keanehan, kejahatan bisa terjadi. Jadi segala cara manusia bisa mati itu muncul aja. Bisa berbagai macam cara. Demikian Bu Endang. Jadi kita bisa lihatnya dari sudut pandang itu ya. Penciptaan, kejatuhan dalam dosa, penebusan, dan nanti di akhir zaman. Iya, Abraham, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Endang. Apakah ada rekan-rekan yang lain yang mau berdiskusi, bertanya, atau mungkin ingin sharing? Boleh, silakan. Selamat malam Pak Abraham. Oh ya, selamat malam Pak Light. Silakan Pak. Mau bertanya tentang Keluaran 32:14 Pak. Keluaran 32. Bunyinya, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Menyesallah Tuhan itu seperti apa Pak? Mohon penjelasan. Menyesalnya Tuhan. Suaranya. Oh ya, sorry. Masih saya mute ya. Oke. Ya tadi ya, apa menyesallah Tuhan. Menyesal seperti apa yang dimaksud? Nah, ini memang inilah bisa dikatakan sebagai kalau istilah di dalam teologianya itu antropomorfisme. Antropomorfisme ini tapi memang istilah saja, artinya antropo itu kan manusia, morfe itu bentuk. Jadi kata menyesal yang dimaksud disebutnya antropomorfisme dalam artian be- kata yang eh, apa ya? Kata yang berdasarkan perilaku manusia yang mencoba untuk menggambarkan sikap Allah. Jadi artinya ini kan kata menyesal di sini sebagai sebuah ilustrasi tentang sikap dan perasaan Allah. Jadi artinya karena ini ilustrasi atau ibaratnya tadi ya antropomorfisme dalam artian penggunaan kata yang biasa dipakai manusia untuk menjelaskan tentang Allah berarti masih ada berbagai kelemahan dan kekurangan. Tidak menggambarkan secara utuh tentang yang dialami ataupun yang disikapi dan dirasakan oleh Allah. Jadi menyesalkan biasanya kalau kita itu artinya kita nggak tahu tentang masa depan. Misalnya, misalnya kita mau pilih antara ke beli apa? Beli steak, steak sapi atau beli misalnya apa ya? Bakmi babi misalnya. Nah, ternyata ketika kita akhirnya milih, saya mau ke ini mau makan steak sapi ah. Begitu udah makan, tahu-tahu ternyata harganya mahal. Dan di saat yang sama dapat notifikasi di handphone, toko bakmi babi di sebelah lagi promo besar-besaran. Bayar cuma 10%, bisa nambah sepuasnya. Waduh, artinya apa? Tahu gitu tadi langsung aja ke sebelah gitu. Nah, jadi artinya kan menyesal berarti bicara tentang ada kekurangan dari kita nggak tahu tentang masa depan. Nah, menyesalnya Allah di sini bukan dalam artian dia tidak tahu tentang masa depan, bahwa dia pengen menghukum, atau misalnya kalau ini dalam kaitan dia pengen melakukan hal yang baik buat umatnya, ternyata umatnya bandel, keras kepala, akhirnya Tuhan nyesel, tahu gitu saya nggak usah baik-baikin mereka, tahu gitu saya matiin aja mereka. Nah, cuman ini sebenarnya
kata menyesal di sini bukan berkaitan dengan Allah yang tidak tahu tentang masa depan, yang menyesali keputusannya karena ternyata dia nggak ngerti kondisi orang yang dia hadapi. Tetapi menyesal di sini ternyata kalau di Alkitab itu ada dua penyampaiannya. Yang pertama memang misalnya eh, Allah menyesal ketika ngelihat perilaku manusia yang bejat sehingga pengen dihukum. Tapi contoh di dalam kitab Yunus, ketika Allah pengen hukum, kemudian Yunus bilang ke orang-orang Niniwe, kamu kalau 40 hari lagi kamu akan ditunggang balikan nih kota. Nah, akhirnya mereka bertobat. Mereka puasa, mereka berkabung, mereka bertobat sehingga dikatakan Allah menyesal. Jadi menyesal di sini ada dua kasus. Pengen hukum nggak jadi, dan yang kedua pengen baik-baikin nggak jadi, malah pengennya dihukum. Nah, jadi di sini mau dibilang bahwa inilah gambaran dari adanya kasih dan keadilan Tuhan. Allah yang menyesal dalam artian Allah yang awalnya mau menghukum tidak jadi menghukum, berarti ada kesempatan kedua yang diberikan, ada kasih yang diberikan. Nah, tapi kalau Allah yang mau baik-baikin umat tetapi umatnya malah memberontak dan akhirnya Allah nyesal sehingga menghukum, ini bicara tentang keadilan Allah. Bahwa Allah yang adil, maka ketika umat ataupun manusia melanggar dan hidup dalam dosa, maka ya kita akan menerima bahwa yang pantas diterima orang yang melanggar dan berdosa adalah hukuman. Jadi menyesal di sini menggambarkan adanya ekspresi kasih dan keadilan Tuhan atas sikap manusia. Tapi di situ yang menggambarkan betapa kalau misalnya ketika Allah ingin memberkati umat, tapi umat memberontak dan Allah menyesal, di situ kita melihat gambaran dari kasih Dia juga, bahwa Dia sedih melihat umatnya yang memberontak. Nah, tapi akhirnya dihukum karena Allah juga adil. Nah, demikian juga ketika orang-orang Niniwe yang pengen dihukum, tapi kemudian mereka bertobat, Allah nyesel. Berarti Allah sebenarnya pengen menyatakan keadilan. Nah, ketika mereka bertobat, Allah ibaratnya apa ya? Bersuka cita atas pertobatan mereka, sehingga Allah memberikan kesempatan kembali. Jadi memang kata menyesal di sini eh, ibaratnya ya kata yang terbatas yang bisa dipakai untuk menggambarkan tentang Allah. Demikian Pak Lai. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan kalau ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya atau ingin eh, menanggapi atau ingin berbagi. Terkait dengan ini Pak Abraham, saya mau Oh ya, bertanya silakan Pak. terkait dengan kisah Keluaran. Kalau Keluaran itu kan memang artinya pada saat itu menggambarkan keadaan di mana bangsa Israel ini sedang dalam penguasaan Raja Mesir. Kalau dalam kisah Keluaran ya. Iya, Nah, betul Pak. di situ di dalam kitab Perjanjian Lama juga digambarkan mengenai wilayah atau tanah perjanjian lah gitu ya. Nah, itu kan nampaknya masih dijadikan acuan sampai sekarang oleh bangsa Yahudi. Nampaknya ya, saya juga harus hati-hati bicara di sini karena nggak semua kita sepaham gitu. Nah, kalau dalam kitab Keluaran itu gambaran itu kan kelihatannya udah tuntas karena bangsa Israel itu berhasil ditarik keluar walaupun harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun gitu. Nah, kaitannya dengan zaman sekarang ya, mereka keluar kan menuju ke tanah perjanjian. Nah, apakah zaman sekarang itu masih tetap terjadi penggenapan daripada janji Allah atau itu semata-mata karena politik dari bangsa Yahudi yang ingin menguasai lahan yang katakanlah yang semakin luas gitu. Istilahnya tuh dalam istilah politik sekarang mungkin apa disebutnya tuh aneksasi ya.
Seperti itu. Nah, saya ingin tahu pandangan Pak Abraham terkait dengan kondisi keluaran di zaman Nabi Musa dan kondisi keluaran, artinya ide yang sama dari keluaran mengenai tanah perjanjian itu dengan kondisi saat ini, apakah itu masih relevan atau masih atau tidak? Mohon penjelasannya. Ya, makasih Pak TKP untuk pertanyaannya. Jadi memang kita perlu melihat ada semacam eh, kontinuitas dan diskontinuitas dalam kontinuitas maksudnya keberlanjutan, diskontinuitas tentu maksudnya hal yang terputus. Jadi kalau kita lihat di sini eh, diskontinunya adalah bahwa ini bukan lagi kalau kita terapkan sekarang ini bukan lagi bicara tentang hal yang hanya bersifat fisik jasmania. Kita sudah discontinue di situ. Jadi tidak ada kelanjutannya di situ dalam artian bahwa eh, kan ini bicara tentang umat pilihan yang diberikan tanah perjanjian. Nah, yang discontinue adalah bahwa umat pilihan ini nggak hanya orang Israel. Nah, tapi berkatnya itu continue. Continue-nya kepada Israel rohani, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi yang kita bisa lihat di sini adalah kalau kisah keluaran menggambarkan penebusan Allah yang melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, maka yang menjadi kontinuitasnya, keberlanjutannya adalah penebusan Allah yang membebaskan manusia keluar dari perbudakan dosa untuk bisa hidup bersama-sama dengan Allah, dengan leluasa, dengan sukacita. Jadi lebih ke situnya, Pak, kalau secara gambaran besarnya. Dan kemudian makanya sebenarnya eh, umat pilihan itu bukan lagi semata-mata Israel, tetapi Israel rohani, yaitu gereja. Gereja dimaksud bukan maksudnya secara institusi, gereja apa, gereja apa, gereja apa, tetapi gereja sebagai umat Allah yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah kontinuitasnya, keberlanjutannya. Orang-orang ini sebagai orang-orang pilihan Allah yang ditebus Allah untuk bisa menikmati hidup bersama dengan Allah sebebas-bebasnya dengan bahagia bersama dengan Tuhan. Nah, di situ. Nah, tapi kemudian pertanyaan, apakah kaitannya dengan orang-orang Israel zaman sekarang? Nah, ini memang yang saya masih perlu hati-hati juga untuk mendiskusikannya, karena eh, ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama itu kita tidak bisa secara mentah-mentah terapkan untuk mendukung sikap dan tindakan yang dilakukan oleh negara Israel yang di masa sekarang. Nah, yang kedua, tapi di sisi yang lain, kalau kita mengacu kepada kitab Roma, itu bicara tentang ada perluasan tentang orang-orang yang bisa menikmati berkat dan anugerah Allah, tapi tetap orang Israel sebagai bangsa itu juga tetap akan diselamatkan. Jadi artinya saya masih tetap melihat bahwa bangsa Israel, termasuk di bangsa Israel zaman sekarang, itu tetap sebagai barometer bagi kerajaan Allah. Sederhananya yang saya yakini adalah kalau seandainya benar-benar orang-orang Israel ini punah, atau misalnya ada sesuatu hal yang begitu mengerikan yang terjadi atas hidup mereka lagi, itu tanda-tanda, ya salah satu tanda-tanda zaman yang sudah semakin jelas, semakin mendekat. Jadi ibaratnya orang Israel ini sebagai barometernya bangsa Israel ini. Tapi ayat-ayat Alkitab di Perjanjian Lama tadi bagi saya bukan sebagai ayat pendukung dan pembenaran untuk mereka bisa eh, menjajah negara lain seperti Palestina misalnya. Ya memang kita ada di dalam situasi pro dan kontra sih. Sesama umat Kristiani pun belum tentu sepaham sih Pak Abraham terkait dengan hal ini. Iya kan? Saya ada mengikuti satu channel namanya Fakta Israel. Gitu. Nah, di channel itu singkatnya kurang lebih rujukannya itu banyak dari ayat-ayat Alkitab yang di Yesaya lah, yang di apa gitu ya.
Jadi acuan dari fakta Israel itu masih ke Alkitab zaman Perjanjian Lama gitu, kurang lebih lah kira-kira gitu. Nah, cuman di sisi yang lain kan ada juga tindakan atau langkah bangsa Yahudi ini yang dilakukan tanpa ada sebab ya kaitannya dengan yang 7 Oktober itu. Misalnya dia tiba-tiba meluncurkan roket ke Libanon, kawasan yang lain lah itu, yang dari tempat yang semula terjadinya apa namanya, penculikan atau serangan yang awal saat 7 Oktober tahun 2023 itu gitu. Nah, ini justifikasinya masih tetap karena di situ ada teroris seperti itu gitu. Nah, dalam beberapa aspek saya setuju, tapi dalam aspek yang lain juga saya nggak begitu setuju. Ya, saya ingin dapat pandangan dari Pak Abraham aja tentang hal itu. Thank you. Ya, makasih Pak. Jadi memang untuk perpolitikan itu banyak hal yang sulit untuk kita bisa duga ya Pak, karena ada banyak sudut-sudut pandang yang kadang nggak kelihatan. Jadi memang ada hal-hal yang kita eh, perlu lebih hati-hati dalam menyikapi, eh, termasuk misalnya bagaimana bisa kok ada orang-orang, sekelompok orang Yahudi yang kemudian hadir di sebuah wilayah di daerah Timur Tengah sana. Ini kan pasti ibaratnya ada skenario tertentu sampai-sampai ada sekelompok orang yang bisa berada di tempat tertentu, entah apakah karena ini dari Inggris atau negara lain yang cukup powerful sehingga bisa menempatkan mereka ada di tanah Palestina tersebut. Jadi ini memang bukan hal yang mudah juga. eh, dan eh, lebih saya lihat memang ini kebanyakan unsur politisnya sih ketimbang unsur religiusnya. Dan kalau misalnya unsur, ibaratnya kalau memang kita hanya menggunakan unsur religiusnya, maka sebenarnya salah satu yang saya tetap lihat sebagai fakta bahwa kalau ini perang agama, maka harusnya dua masjid besar yang ada di tanah, di sana di Yerusalem Yerusalem. itu dihancurkan ya, eh, Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Dua hal ini kan dua masjid besar yang ibaratnya kalau emang ini masalah agama ya itu aja dibom selesai. Dan konon kan katanya di Masjid Al-Aqsa itu di bagian dasarnya itu ada tersimpan eh, pilar Bait Allah yang diruntuhkan tahun 70 Masehi. Jadi sebenarnya kalau memang pengen benar-benar eh, mendirikan negara yang sesuai dengan Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, harusnya ya masjid itu dihancurkan, dibongkar, kemudian salah satu pilar itu dipakai lagi untuk menjadi salah satu bagian dari Bait Allah yang baru. Nah, kenyataannya kan sampai sekarang tidak. Berarti kita dapat petunjuk ini jangan-jangan bukan utamanya tentang masalah agama, tapi ya unsur-unsur politiknya lebih banyak di situ yang kita masih perlu lihat, apa, behind the scene ya, di belakang layarnya itu sih Pak. Oke, ya udahlah kita kembali ke Keluaran aja yang udah jelas-jelas Musa udah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir gitu ya. Oke, Iya, makasih Pak. Oke, ya rekan-rekan sama-sama yang Pak. lain monggo silakan. Oke, ya karena memang keluarnya orang-orang Israel dari Mesir itu, eh, mandat dari Allah adalah agar orang-orang Israel bisa beribadah kepada Allah. Jadi prinsipnya adalah relasi dengan Allah, bukan kepada sebatas wilayahnya saja. Jadi artinya penebusan demi relasi yang dipulihkan dan di yang dalam dengan Allah. Iya, kejadian kalau kita flashback ke situ juga memang 7 Oktober 2023 itu saat bangsa Israel sedang menjalankan hari Sabat. Rupanya mereka juga nggak bersiap apa-apa. Tiba-tiba ada Hmm. sebuah konser yang diserang, ada Iya. 100 lebih orang dari berbagai negara yang diculik. Sampai sekarang juga belum ketahuan nasib mereka. Udah 360 sekian hari. Saya tuh percaya itu karena itu fakta yang ada di hadapan mata kita gitu. Hmm. Dan itu pelakunya itu adalah Hamas. Hamas itu adalah Iya. Hmm. organisasi teroris memang Hmm. gitu tuh Hmm. gitu ya.
Iya. Mm-mm. Jadi memang permasalahannya bukan Israel Palestinanya, tetapi Hamasnya itu Pak ya, yang Iya. membuat banyak orang akhirnya salah kaprah dalam melihat konflik di Timur Tengah sana. Makanya karena kalau kita bisa sesat juga kalau kita menganggap bangsa Palestina itu nggak ada darah Yahudinya, salah Hmm. besar ternyata mereka juga ada darah Yahudinya gitu. Kalau dianggap di sana tidak ada Muslimnya, salah besar juga. Rupanya di sana populasinya juga banyak juga yang beragama Muslim gitu. Nah Mm-mm. ini cuman ditarik ke ranah itu tuh supaya ya itulah banyak orang jadi bersimpati gitu. Mm-mm. Oke, thank you. Ya, kasih Pak. Karena memang isu agama itu paling enak untuk digoreng Pak. Orang gampang tersulut kalau udah ngomongin tentang agama. Iya betul. Oke, terima kasih Pak TKP untuk pertanyaan dan tanggapannya. Dari rekan-rekan yang lain, masih ada yang mau ingin bertanya? Oh, ini Bu Cici open kamera mau bertanya? Apa kabar Bu? Oh, masih ditutup mic-nya Bu? Mic-nya mesti dibuka, cuy. Itu masih merah mic-nya. Tadi saya dengar Pak Abe yang bilang yang yang di film itu Pak, yang nyanyi itu, yang bunuh diri itu ya. Oh, Whitney Saya Houston. tuh saya tuh justru mau nanya itu teh orang Kristen bukan gitu. Tapi ya belum 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 mau nanya, maksudnya ada pemikiran gitu. Pemikiran itu Pak Abe bilang dia bunuh diri gitu ya. Jadi sayang sekali. Mm-mm. Jadi mungkin orang Kristen Pak apa bukan Pak gitu. eh Umumnya sih kalau mereka itu ini ya, Masih apa namanya? KTP kali ya Pak ya, maksudnya hanya begitu aja mungkin ya. Maksudnya Bisa hanya jadi. terpilah selalu gitu. Terpintas selalu ngerti firman Tuhan tapi nggak benar-benar di apa gitu ya, di mengerti sekali kali apa ya gitu. Iya, karena memang kita agak sulit juga ya untuk melihatnya apakah dia benar-benar pengikut Tuhan Yesus atau sebatas KTP. Meskipun Ya, sebenarnya dari segi ibaratnya dari segi KTP lah, dari segi KTP-nya dia orang Kristen karena bahkan dia sebenarnya eh, waktu masih anak-anak, masih kecil, remaja gitu, memang suka nyanyi di gereja. oh ya, ya. Mm-mm. Jadi memang banyak selebritis ataupun penyanyi-penyanyi Amerika itu dulunya itu apa namanya eh, penyanyi di gereja, Oh nah itu paduan suara dan lain-lain. ya, ya. Jadi eh, termasuk yang sekarang, oh ya ini Pak Musa tambahkan ya mantan anggota paduan suara. Oh Iya. wah, jadi berarti Kristen lah Pak ya, cuman hanya itu ikut-ikut gitu kali. Hmm. Nah, Ya, keimanannya seperti apa yang kita ya. nggak tahu. Mhm. Iya, Iya. iya. Ya, ya. Mhm. Terima kasih Pak. Saya cuman waktu itu dulu masih itu ya, masih zaman berapa, tahun berapa gitu, nonton Ben Hur doang Pak tahunnya. Oh Ben Hur, oh itu lebih lama lagi tuh tahun 60-an Iya, sama tahun 70-an. pokoknya itu deh, pokoknya seneng banget ada Laut Merah bisa jadi apa darat gitu. Hmm. Itu yang lainnya nggak tahu. Ya, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Bu Cici. Ya, Ya, jadi memang banyak penyanyi Amerika itu yang dulunya eh, ikut paduan suara, choir di gereja. Jadi bakat menyanyi mereka itu ibaratnya dipupuk melalui pelayanan mereka di gereja. Misalnya kalau yang misalnya Katy Perry, Usher dan lain-lain. Dan mungkin salah satu yang kita nggak pernah tahu yaitu Adolf Hitler. hmm, Jadi dia dulu juga ikut paduan suara gereja waktu ya, masih ya. kanak-kanak, masih ini ya, masih muda. Tapi ya kita bisa lihat bagaimana eh,
antara Kristen KTP dengan sungguh-sungguh pengikut Yesus itu yang kadang-kadang kita akan melihat nanti buahnya di ujung kehidupan mereka. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu Cici. Ya. Kalau udah nggak ada lagi kita tutup gimana? Ya, ada paduan suara gereja, ada paduan suara sekolah. Pak Abraham, sedikit boleh tanya, Pak? Boleh. Oh, oke, silakan Pak Light. Ya, karena topiknya sedikit menyentuh bunuh diri itu. Hukumnya bunuh diri itu seperti apa, Pak? Pandangan Kristen. Oh, oke. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Light. Ya, memang untuk bunuh diri itu sendiri setidaknya dalam kekristenan belum belum seragam karena sebagian yang cukup garis keras akan mengatakan itu melanggar 10 perintah Allah, jangan membunuh. Jadi membunuh orang lain saja dilarang, apalagi membunuh diri sendiri. Berarti tidak menghargai nyawa yang diberikan oleh Allah. Jadi dan untuk sebagian orang itu jelas dibilang itu dosa, itu salah, dan artinya melanggar perintah Allah. Nah, tapi di sisi yang lain ada orang-orang yang melihat bahwa orang bunuh diri itu ada berbagai macam kemungkinannya, apa yang membuat dia bunuh diri. Dan eh, apa namanya? Ada orang-orang yang tadi seperti saya sempat sebutkan, memang ya di dalam ada masalah dan kerapuhan di dalam kejiwaan atau mental psikologisnya, sehingga ketika mengalami hal-hal tertentu, tekanan tertentu, itu memicu mereka untuk akhirnya bunuh diri. Jadi kita eh, agak sulit juga untuk mengatakan bahwa dia ini melakukannya di dalam kesadaran bahwa dia berdosa, sedang melakukan dosa, karena biasanya justru orang yang memang berniat bunuh diri itu orangnya diam-diam aja, nggak pernah cerita-cerita, nggak pernah ngasih tahu. Kalau misalnya sampai ada yang ngasih tahu, terus misalnya baret-baret tangannya sampai berdarah-berdarah, kemudian difoto, kirim ke orang lain, kirim ke orang tertentu, itu biasanya sih bukan lagi pengen bunuh diri, itu biasanya sih pengen cari perhatian. Jadi orang akan panik, cepat-cepat untuk respon, perhatiin, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang memang punya kecenderungan bunuh diri, biasanya mereka akan diam-diam. Tahu-tahu meninggal aja, sehingga akhirnya bahkan keluarga pun kadang bingung, kenapa nih kok tiba-tiba seperti itu. Nah, jadi itu yang dilihat bahwa ada problem di dalam mental psikologis. Nah, sehingga ada sebagian orang Kristen, kalangan Kristen yang melihatnya bahwa ini eh, mirip dengan orang meninggal karena sakit jasmani. Jadi orang meninggal karena sakit jantung, karena kelainan jantung, karena kelainan organ tubuhnya, akhirnya meninggal. Nah, ini juga dalam hal emosi mental psikologis, ada orang-orang yang punya eh, problem di dalam, ibaratnya sakit di dalam emosi psikologisnya, sehingga mereka mati akibat eh, kelemahan dari mental psikologisnya. Jadi hampir disamakan lah eh, kematiannya. Jadi dia bunuh diri karena masalah di dalam mental psikologisnya yang sakit, yang yang lemah gitu. Jadi kalau mungkin nggak tahu saya mungkin pernah bagikan juga ya di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, setidaknya eh, William Cowper itu seorang Kristen yang baik, yang taat, dibimbing oleh hamba Tuhan bernama John Newton. John Newton ini pendeta, penulis lagu Amazing Grace, Ajaib Benar Anugerah. Nah, William Cowper ini dia menulis lagu dalam bahasa Inggris, There is a fountain filled with blood. Ada mata air, sumber air yang penuh dengan darah. Nah, dia ini ternyata sudah dari masa kecil sampai remaja sudah sempat beberapa kali, kalau nggak salah 2 atau 3 kali melakukan percobaan bunuh diri. Akhirnya teman-temannya membawa dia ke John Newton, pendeta waktu itu. Dibimbing, dinasehatin, dituntun, dimentoring, akhirnya dia nggak bunuh diri lagi. Nah, begitu John Newtonnya meninggal, teman-temannya juga sudah mulai meninggal. Nah, akhirnya William Cowper ini bunuh diri. Jadi kita bisa melihat kasusnya bahwa
Apakah dia orang Kristen yang taat? Iya, dia dipakai Tuhan. Tetapi ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, tetapi yang kita lihat, kalaupun kita melihat bunuh diri sebagai dosa, tapi itu tidak mempengaruhi keselamatan dia karena dia adalah anak Allah yang beriman kepada Kristus. Tapi meninggalnya saja karena melakukan hal tersebut. Termasuk ini mungkin berita yang nggak terlalu banyak orang tahu. Horatio Spafford. Horatio Spafford ini penulis lagu It Is Well With My Soul. Tenanglah jiwaku. Banyak orang kutip kisah dia ketika dia kehilangan harta bendanya, perusahaannya, firma hukumnya waktu itu kebakaran, terus anak-anaknya yang mati di kapal. Dan dia ketika sedih, dia ngelihat air laut, di mana dia ingat bagaimana air laut itu yang menghabisi keluarganya. Ternyata ketika dia merenung di tepi air laut itu, dia tulis lagu It Is Well With My Soul, Tenanglah Jiwaku. Kisah ini menginspirasi banyak orang, sering dikotbahkan. Tapi tidak banyak orang yang tahu akhir hidup dari Horatio Spafford ini. Ternyata dia di dalam waktu tertentu akhirnya dia bergumul dengan kondisi kejiwaannya dan akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan ujung-ujungnya dia meninggal karena bunuh diri. Jadi kita bisa lihat di situ ya rekan-rekan bahwa eh, bunuh diri itu ternyata cukup kompleks sehingga kalaupun itu kita bilang sebagai dosa, tapi bukan berarti bahwa kalau orang Kristen taat eh, bunuh diri, maka dia tidak lagi diselamatkan. Begitu, Pak. Tambahan Pak, kalau Ya, mungkin mau tanya, apakah orang bunuh diri itu eh, masuk neraka apa masuk surga Pak maksudnya? Apakah oh ya, cuma hanya Tuhan Yesus yang tahu? Maksudnya yang Allah Bapa mungkin Allah Bapa yang tahu. baik. Apakah cuma karena imannya dia? Maksudnya kalau dia imannya kepada Tuhan Yesus, dia masuk surga. Itu karena kasus bunuh diri. Kalau dia tidak beriman dengan Tuhan Yesus, dia masuk neraka. Apakah begitu Pak? Mohon penjelasannya Pak. Oke. Ya, secara sederhana seperti itu ya, Koyanto ya. Jadi bahwa tadi ya, bahwa orang Kristen yang taat pun bukan berarti tidak bisa bunuh diri. Bisa jadi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tadi sudah ada beberapa contoh ya, bagaimana orang-orang Kristen yang taat, para penulis lagu himne Kristen yang sangat kaya, sangat dalam seperti itu ternyata bunuh diri juga. Tapi itu ibaratnya kalau kita bilang sebagai sebuah dosa, maka itu bukan dosa yang membuat mereka kehilangan keselamatan mereka. Iman mereka kepada Kristus tetap itu yang menyelamatkan mereka. Jadi tentang kasus bunuh diri, maka apakah nanti akan ke surga atau ke neraka, itu kasusnya sama dengan kita semua. Yang entah meninggalnya karena hal yang umum, sakit penyakit, mati tua, dan lain-lain. Iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Cuma bukan berarti bahwa, oh, kalau saya sudah diselamatkan, ya udah saya bunuh diri aja deh. Ya jangan ke situ juga ya. Jangan ke situ. Iya, Heeh, oke oke, makasih Pak. gitu kok, iya. Sama-sama. Oh, oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Satu pertanyaan tambahan dari Pak TKP. Bangsa Yahudi pernah dibantai sejumlah 3 juta jiwa oleh Hitler. Pertanyaan mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Ya, memang ini bukan hal yang mudah untuk dijawab ya, karena ibaratnya mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan, mengapa Tuhan mengizinkan orang baik mengalami hal yang buruk ya. Bad things happen to good people. Jadi yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa eh, Allah izinkan karena Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini, pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Hitler itu hanyalah semacam apa ya? eh, Kalau dalam fisika itu ada energi kinetik, ada energi potensial. Jadi ibaratnya eh, kita semua punya potensi untuk melakukan kejahatan, bahkan kejahatan yang sejahat-jahatnya. Cuman masalahnya adalah apakah kita benar-benar mengekspresikan potensi kita atau enggak. Gitu. Ada orang-orang yang mungkin eh, dalam arti gini, semua orang punya potensi untuk melakukan kejahatan
yang sejahat-jahatnya. Contoh misalnya Verdi Sambo yang membunuh Joshua Huta Barat ya, ajudannya, yang katanya itu sampai eh, apa namanya, isi otaknya di ada di perutnya si Joshua ini. Jadi katanya eh, penyiksaannya sedemikian parah sampai-sampai eh, isi otaknya dikeluarin dan dimasukin ke mulut atau gimana, dan akhirnya itu isi otak katanya ada di perutnya si Joshua Huta Barat, ajudannya. Jadi eh, kalau memang benar seperti itu kan itu mengerikan sekali ya. Kok bisa sejahat itu? Nah, kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan terhadap eh, orang-orang Yahudi oleh Hitler itu itulah salah satu contoh bagaimana ya manusia yang sudah berdosa ini punya potensi untuk melakukan kejahatan sejahat-jahatnya, menyiksa orang lain sampai benar-benar sekarat dan lain-lain. Dan jadi kita bisa lihat itu karena Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Sehingga kalau manusia itu taat kepada Allah, itu bukan karena paksaan, tetapi karena kerelaan. Dan ketika Allah berikan kehendak bebas, itu artinya Allah mengasihi manusia. Allah tidak memperlakukan manusia seperti robot yang nggak punya pilihan, harus ngikutin 100% kemauan Sang Pencipta tanpa ada bantahan, tanpa ada kemampuan memilih. Jadi itu yang pertama, bahwa itu gambaran dari Allah yang mengasihi manusia, yang memberikan kehendak bebas untuk manusia. Kalau manusia memilih untuk taat kepada Allah, itu karena kerelaan dan kasihnya kepada Allah. Nah, tinggal pertanyaan kedua adalah, kenapa Allah tetap izinkan itu terjadi atas umat pilihannya? Dalam hal ini itu orang Yahudi. Kalau kita masih tetap memegang perjanjian lama bahwa orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, dalam artian ini kita perlu lihat juga bahwa meskipun mungkin tidak bisa menjawab secara utuh, tetapi yang kita bisa lihat bahwa bahkan Allah anak pun harus datang ke dunia dan mengalami kematian yang bisa dikatakan sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Jadi eh, bangsa Yahudi di sini ya dibantai, kita nggak langsung bilang apakah ini karena orang-orang Yahudi yang sedang berdosa terhadap Allah, ya kita tidak bisa pastikan itu. Kalau perjanjian lama, iya, orang-orang Israel, kerajaan Israel itu dihancurkan kerajaan lain, termasuk di dalam kitab Hakim-Hakim. Orang-orang Israel itu kemudian dijajah Midian dan lain-lain, yaitu karena mereka berdosa. Mereka karena meninggalkan Tuhan. Nah, apakah orang-orang Yahudi yang dibantai oleh Hitler ini, apakah karena mereka meninggalkan Tuhan? Nah, kita tidak bisa pastikan itu. Tapi ya karena tadi ya, bahwa eh, seperti tadi yang Pak TKP sebutkan juga, bahwa orang-orang Yahudi kita perlu bedakan antara kebangsaannya Yahudi atau agamanya Yahudi. Ada orang yang kebangsaannya Yahudi, agamanya belum tentu Yahudi. Bisa jadi agamanya Kristen dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kita bisa lihat adalah eh, yang terjadi dalam pembantaian itu ya kembali lebih kepada Allah yang mengizinkan untuk manusia punya kehendak bebas yang ketika sudah jatuh dalam dosa akhirnya dipakai untuk menghabisi hidup orang lain sekejam-kejamnya. Nah, tetapi kenapa sampai akhirnya bangsa Yahudi yang diizinkan dibantai, nggak dilindungi Tuhan, tanda kutip, ya maka ya kita tetap bisa melihat bahwa itu kembali di dalam kedaulatan Tuhan yang bahwa Allah, kita nggak bisa simpulkan bahwa Allah sedang menghukum bangsa Yahudi. Kita tidak bisa simpulkan. Tetapi ya kita tetap hanya melihat dari segi sudut pandang kemanusiaannya. Nah, cuman yang kita bisa eh, dapatkan berita Injilnya adalah bahwa Allah merasakan, Allah turut merasakan, Allah mengerti apa artinya eh, pembunuhan-pembunuhan yang terjadi itu. Karena Allah Bapa pun merasakan ketika sang anak harus mati dibunuh demi menebus manusia yang berdosa. Ada satu poin sih yang kepikir oleh saya setelah tadi Pak Abraham menguraikan ya. Oh ya, silakan Respon Pak. dari korban. Karena kan pelaku itu rupanya juga ada sebagian juga mengenal korbannya. Dan mereka bisa hidup berdampingan, bisa terjadi rekonsiliasi sih. Beberapa yang disaksikan di video klip pendek itu, mereka menyatakan mengenali
orang yang menganiaya keluarganya, tetapi mereka memaafkan dan mereka bisa hidup berdampingan dan secara begitu indah gitu. Itu sih poin positif yang saya dapat. Ya Pak. Hmm. Ya memang kalau itu dari sudut pandang itunya Pak ya. Kalau dari sudut pandang Hitlernya kan memang karena ada propaganda-propaganda tentang ras Arya dari orang-orang Jerman, ras unggul, dan juga ada sentimen antisemitik. Jadi memang ya sentimen antisemitik maksudnya sentimen ketidaksukaan terhadap orang-orang Yahudi. Jadi memang eh, berbagai macam kalau kita apa namanya ya, kalau kita tidak lihat dari sudut pandang imannya, hal-hal sosiologisnya itu mungkin yang kita lihat akan seperti tadi. Jadi kenapa muncul pembantaian terhadap orang-orang Yahudi itu? Ya, thank you Pak. Oke, ya sama-sama Pak. Kembalikan Oke, ke rekan-rekan host. sekalian. Oke. Eh, sudah jam 9 malam. Iya, dikembalikan ke host tadi. Ya, kalau gitu kita tutup aja ya. Terima kasih ya Pak Abraham yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Nah, sebagai penutupnya saya minta Pak Musa ada nggak ya? Iya, Ci. Ya, boleh doa tutup. Oke, mari. Terima kasih Pak Abraham. Mari saudara sekalian kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang padamu sungguh bersyukur kesempatan malam ini boleh bersama-sama belajar, bersama-sama diingatkan kembali firman Tuhan mengenai kitab Keluaran. Tuhan dengan ajaib sudah menuntun satu bangsa keluar dari Mesir. Dan maksud Tuhan pasti akan terjadi walau harus melalui 10 tulah dan semua Mesir pun harus tunduk. Biarlah Tuhan kami menundukkan diri di hadapan-Mu dan kami percaya akan kehendak kedaulatan Tuhan yang maksud Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami, dalam semua uh, apapun yang terjadi, biarlah maksud Tuhan jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berserah penuh, percaya bahwa Tuhan berotoritas, Tuhan memimpin, Tuhan berkuasa di atas hidup kami. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, untuk Pak Abraham yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami bersyukur berserah hanya padamu, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati beliau. Tuhan juga tolong kami semua ya Tuhan. 1 minggu lagi kami akan merayakan Natal. Tuhan juga beri kami kesehatan yang baik, iman kami yang sungguh kepada Tuhan, juga menjelang tahun baru 2025, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Semua rencana, kegiatan kami, agenda di depan, mohon Tuhan menolong, biarlah kami makin giat melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, dengan sepenuh hati, hidup untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami berdoa, berserah memohon, hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan bertemu kembali tanggal 30 Desember ya. Nah, itu yang saya lagi bingung nih, 30 Desember atau kita maju 29 Desember ya. Kita belum tahu atau 31 Desember. Pak, Ya saya masih nanti di jalan. Saya masih di jalan di Jogja. Nah, itu dia makanya saya lagi bingung apa dimajuin atau dimundurin. Nanti akan diinfokan ya. Nanti Pak Abinya juga lagi di Jogja. Iya, betul. Kita semua lagi di Jogja. Oke, terima kasih semuanya ya untuk kesetiaannya. Bisa Pak Teguh ikut. yang di Jogja nggak ada. Pak Teguhnya katanya dia lagi di Jakarta tanggal sekian itu. Kalau Pak Laid di mana?